Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Atikah Munawarah dengan NIM 21053055 dari Departemen Pendidikan Ekonomi Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Nah, video kali ini selain untuk menambah wawasan kita, juga untuk memenuhi tugas bank dan lembaga keuangan saya dengan dosen pengampu Dr. Zul Afdal MPD. Sekian dulu ya perkenalan dari saya. Yuk kita lanjut ke materi. Nah, baiklah teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas yang pertama itu Bank Dunia. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu Bank Dunia? Pengertian Bank Dunia sendiri menurut situs Britannica, Bank Dunia adalah organisasi skala global yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bank Dunia dirancang untuk membiayai proyek-proyek pembangunan ekonomi pada negara anggota. Nah, ada kantor pusat Bank Dunia tersendiri terletak di Washington DC, Amerika Serikat. Selain itu, Bank Dunia juga memberikan bantuan berupa teknikal dan sarana regulasi ekonomi. Badan ini turut mengawasi pelaksanaan pasar bebas, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Bersama dengan IMF atau International Monetary Fund dan Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia terlibat di dalam aktivitas reformasi lembaga publik di negara berkembang. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah Bank Dunia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Bank Dunia. Bank Dunia itu diresmikan pada tanggal 1 April tahun 1944 dalam sebuah konferensi moneter atau United National Monetary and Financial di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Namun, baru sejak Juni 1946 kemarin, Bank Dunia mulai memberikan pinjaman untuk rekonstruksi Eropa Barat setelah perang. Nah, pada pertengahan 1950-an, Bank Dunia mulai memainkan peran dalam investasi infrastruktur di negara berkembang. Bank Dunia terdiri dari 5 lembaga konstituen, yakni yang pertama itu International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD, yang kedua yaitu International Development Association atau IDA, yang ketiga yaitu The International Finance Corporation atau EFC, yang keempat yaitu The Multilateral Investment Guarantee Agency atau MIGA, dan yang terakhir yaitu The International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID. Nah, adapun dari tugas Bank Dunia, yang mana masing-masing lembaga turunan dari Bank Dunia itu memiliki fokus kerja yang berbeda-beda. Adapun tugas-tugasnya, yang pertama yaitu International Bank for Reconstruction and Development ini atau IBRD ini berperan memberikan bantuan kepada negara dengan pendapatan menengah yang layak kredit. Nah, badan ini didirikan pada tahun 1944. Yang kedua yaitu International Development Association atau IDA. Nah, adapun tugasnya di sini yaitu untuk melengkapi tugas IBRD, yakni memberikan pinjaman uang kepada negara berkembang dan miskin. Nah, lembaga ini dibuat pada tahun 1960. Yang ketiga yaitu The International Financial Corporation atau IFC. Nah, IFC sendiri yaitu lebih menyasar kepada layanan non-publik, layanan non-finansial, dan sektor privat.
Nah, IFC ini berfungsi itu menyediakan konsultasi dan kesempatan investasi keuangan kepada negara berkembang. Nah, untuk selanjutnya yaitu The Multilateral Investment Guarantee Agency atau MIGA. Nah, adapun tugasnya yaitu tugas bank di sini yaitu untuk memberikan jaminan dari serangan perpolitikan kepada para investor. MIG ini juga itu untuk melindungi investasi asing dan non-komersial di negara berkembang. Nah, yang kelima yaitu The International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID. Nah, ICSID ini yaitu memfasilitasi penyelesaian sengketa investasi global dan urusan arbitrasi lainnya. Artinya, ICSID ini bertugas sebagai penengah sekaligus navigator terhadap konflik investasi. Nah, adapun fungsi dari Bank Dunia yang pertama yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan melalui pendidikan dan kesehatan. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan aspek sosial, pembangunan, dan pemerintahan. Yang ketiga yaitu membantu pemangku kebijakan sebuah negara untuk menyediakan layanan yang berkualitas, transparan, dan efisien. Selanjutnya yaitu untuk menjunjung kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu mendorong peningkatan bisnis swasta. Selanjutnya yaitu untuk berkontribusi terhadap kestabilan ekonomi dalam investasi dan juga perencanaan jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari Bank Dunia. Bank Dunia tersendiri itu terdapat 5 tujuan pokok dalam pembentukan Bank Dunia. Yang pertama yaitu membantu pembangunan dan rekonstruksi suatu negara dengan memfasilitasi investasi modal. Yang kedua yaitu untuk mendorong pengajuan peminjaman dan investasi lewat jaminan. Yang ketiga yaitu membantu menstabilkan neraca perdagangan internasional. Dan yang keempat yaitu untuk menyusun peminjaman tingkat internasional level kecil dan besar. Dan seterusnya yaitu yang kelima yaitu mempengaruhi investasi global sehingga tercapainya keadaan ekonomi yang seimbang. Nah, sekian materi untuk Bank Dunia. Nah, baiklah selanjutnya kita akan membahas yaitu Bank Pembangunan Asia. Nah, teman-teman, pernahkah mendengar apa itu Bank Pembangunan Asia? Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang sudah pernah mendengar dan ada pula yang belum. Lantas, apa itu Bank Pembangunan Asia? Jika kita bandingkan dengan bank-bank lain, nama bank satu ini tergolong atau terbilang asing kan? Nah, jarang sekali disebut-sebut dalam berbagai hal. Bahkan di Indonesia sendiri mungkin tidak ada yang merasa pernah melihat atau mengetahui bank ini. Nah, adapun pengertian Bank Pembangunan Asia ini, jadi Bank Pembangunan Asia ini merupakan bank yang berdiri pada tahun 1966. Adapun tujuan dari pembangunan bank ini yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga kerjasama ekonomi di negara-negara yang masih berkembang di Asia dan Timur. Cara yang ditawarkan di bank ini juga sama dengan memberikan bantuan berupa pinjaman atau bantuan lainnya, baik itu kepada pemerintah maupun kepada swasta. Bank satu ini juga kerap kali dikenal dengan sebutan
ADB atau Asian Development Bank. Misalnya, untuk membebaskan daerah Pasifik dari Asia dari belenggu kemiskinan untuk pusat sindir adanya di Manila. Menariknya, ADB ini sudah memiliki dari 60 negara yang beranggotakan 48 diantaranya adalah wilayah yang berada di Asia Pasifik. Nah, sejarah Bank Pembangunan Asia. Sebagaimana sudah kita sebutkan sekilas di atas, bank satu ini sudah beroperasi sejak tahun 1996, di mana ia berdiri berdasarkan resolusi yang sudah disahkan ketika konferensi tingkat pertama, Menteri pertama. Yang mana konferensi ini membahas tentang kerjasama ekonomi Asia yang diselenggarakan pada tahun 1963 yang mengadakan acara tersebut yaitu dari PBB untuk Asia Timur. Nah, di sini Bank juga mendapatkan keistimewaan menjadi tuan rumah lembaga baru yang sudah resmi beroperasi semenjak tanggal 19 Desember tahun 1966. Nah, pertama kali itu berdiri 31 negara. Untuk presiden pertamanya ada Takeshi Watanabe. Nah, Bank Pembangunan Asia ini sudah lebih berjalan dari 50 tahun, di mana kerjasama tersebut terus terjalin dengan sangat baik dan fokusnya pada investasi untuk pembangunan infrastruktur, kemudian tata kelola ekonomi, dan juga sumber daya manusia. Nah, dari pertama kali dibangun, bank ini sudah memperlihatkan komitmen mereka. Hal itu ditunjukkan dengan komitmen mereka dalam memberikan pinjaman seharga 34,49 miliar dolar. Setelah itu, bank juga menempuh pendekatan jangka panjang strategis sehingga terprogram demi mengembangkan sektor perekonomian di Indonesia yang berupa transportasi, energi, infrastruktur, pasokan air, irigasi, perkotaan, pendidikan, pembangunan desa, dan yang lain sebagainya. Nah, adapun instrumen keuangan yang ada di Bank Pembangunan Asia. Kita akan membahas instrumen keuangannya. Setelah kita tahu apa itu Bank Pembangunan Asia, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya tentang banyak hal lainnya. Nah, salah satu pertanyaannya itu mungkin instrumen keuangan yang ada di ABD ini. Nah, bank ini tuh memberikan penawaran berupa beberapa jenis instrumen kepada pemerintah dan swasta. Di mana untuk yang sektor publik yang mencakup pinjaman hibah atau grant dan juga bantuan teknis. Untuk skema pinjaman yang ditawarkan tergolong sangat menarik karena masih terbilang kecil, sehingga mereka mempermudah dalam mewujudkan tujuan pembangunannya. Bunga yang ada di Bank Pembangunan Asia ini juga sangat kecil, sehingga saat ini sangat tidak jarang pemerintah Indonesia menggunakan pinjaman dari bank ini untuk berbagai kegiatan ataupun proyek. Nah, adapun tujuan dan fungsi didirikannya Bank Pembangunan Asia ini, yang pertama yaitu untuk membuat tanggapan pada pemerintah tenaga teknik dari negara anggota sebagai koordinasi perencanaan dan penyusun kebijakan. Yang kedua yaitu memberikan pinjaman dan melakukan investasi demi mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi di negara yang masih berkembang. Yang ketiga yaitu untuk mempromosikan investasi untuk sektor swasta dan publik demi pembangunan yang memberikan bantuan teknis dalam mempersiapkan dan melaksanakan proyek pembangunan. Nah, sekianlah penjelasan materi dari video saya. Semoga video yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan menambah ilmu pengetahuan. Jika ada salah, saya mengucapkan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.